Berantakan ya kalimat gue. Saya, aku. Kita ulang aja deh. You better, you are love. Ya. Kalau yang perempuan tuh kayak yang suka marah-marahin laki-laki gitu. Karena kan ya mereka tuh bandel gitu. Perempuan atau dalam bahasa biologisnya betina itu memang menghabiskan usia produktifnya untuk hamil dan melahirkan. Nah, sehingga konsekuensinya betina nggak bisa jadi yang berburu. Nah, jantan yang berburu cari makan segala macam. Dampak dari ratusan ribu tahun kayak gini adalah memang ada dampak-dampak biologisnya juga. Jadinya jantan-jantan diseleksi untuk berburu, betina-betina diseleksi untuk melahirkan. Nah, at some point itu juga kemudian masuk menjadi budaya, jadi tradisi sosial, jadi aturan sosial dan seterusnya. Rasanya gimana ya? Gue sebagai perempuan Indonesia jujur agak sedikit harus memperhatikan budaya ya, soalnya kan kita di Indonesia juga tidak seperti orang-orang pada umumnya di negara lain gitu kan. Sekarang tuh kita Indonesia itu adalah negara yang sangat dekat dengan unsur-unsur keagamaan. Jadi kita juga sebagai perempuan juga harus tetap menjaga kayak the way you wear something, kayak your fashion thing. Dan ya tapi gue tetap bahagia sih tinggal di Indonesia, and I'm still proud. Tentu aja selama gue masih kecil sampai gue remaja, gue nggak setahu banyak kayak gue hari ini. Jadi gue banyak nggak tahu orang lain sebenarnya, dan gue banyak nggak tahu culture orang lain tuh kayak gimana, atau orang lain tuh ngalamin hidup yang kayak gimana. Apalagi gue orangnya termasuk yang introvert dan jarang ngurusin urusan orang lain gitu. Nah, tapi seiring dengan gue bertumbuh dan gue lebih terekspos sama banyak orang dan lain sebagainya, gue jadi belajar bahwa emang masih banyak banget orang-orang di Indonesia dan mungkin dunia juga yang tumbuh dalam masyarakat yang masih relatif irasional, sehingga hidupnya jadi lebih terbatas dari gue karena pilihan-pilihannya dibatasi oleh irasionalitas dari orang tuanya atau keluarganya atau masyarakat sekitarnya. I think gitu sih. Gue merasa lebih safe karena negara ini juga ada payung hukumnya gitu untuk kayak stalking gitu-gitu tuh ada kita di Jerman gitu kan. Kita hak asasi kita lumayan ya jauh lah ya, nggak usah dibandingin sama Indonesia. Tapi gue jujur lebih aman di sini. Gue kalau pulang malam gitu, alhamdulillah sampai sekarang aman-aman aja. Apalagi pas dulu ya gue masih single gitu, gue pulang malam bisa sampai jam 3 pagi main di rumah temen gue. Alhamdulillah nggak kenapa-napa gitu. Woi, mabuk, nggak mabuk sih, gue kayak abis main werewolf gitu kan, terus kayak wah pulang udah malam. Gue kan orangnya malas nginep kan, jadi gue pulang, alhamdulillah nggak kenapa-napa gitu. Terus kayak di sweet-sweetin gitu gue nggak pernah sih, alhamdulillah. Pokoknya lebih aman sih, relatif lebih aman. Dan gue juga sebagai perempuan lebih aman untuk berekspresi ya, terutama nggak ada judgement. Terus dari apa ya, gue lebih dikasih ruang lah untuk menjadi decent human being tanpa orang ngelihat bentukan gue itu sebagai perempuan. As a musician, gue jujur kacau balau nih, karena memang job offer nyaris tidak ada, memang sepertinya tidak ada dan tidak diperbolehkan sementara waktu. Tapi hal-hal positif yang gue dapat adalah gue jauh lebih produktif karena gue banyak waktu di rumah.
Seperti kalau di dunia musik gue jauh lebih bisa menghasilkan karya, terus gue bisa memikirkan ke depannya gue harus ngapain. Gue jadi kayak future plan gue jadi lebih kayak tertata, gue harus seperti apa gitu. Karena pandemik ini datang tiba-tiba, kita nggak pernah disiapkan si virus ngehe ini. Tapi di satu sisi secara individu itu membuat kita juga jadi ada jeda. Kita jadi lebih memproses hidup ini jadi lebih perlahan-lahan. Kita lebih aware dengan lingkungan. Bahkan yang menarik, kita merasa sebenarnya kita terkoneksi kan. Bisa dibilang gue ekstrovert yang ekstrovert banget, dan dimana gue seneng ketemu sama orang dan gue dapat energi dari ketemu sama orang-orang. Tapi kan di sini kita harus membatasi pertemuan kita dengan orang. Kemudian juga kita harus karantina mandiri, di mana gue harus membatasi diri gue. Kita melakukan syuting secara daring di rumah gitu kan. Jadi nggak enak yang biasanya kita mobile kemana-mana, ngatur secara langsung ngomong direct ke orang gitu ya, tiba-tiba harus di depan laptop, kurang kiri dikit, kurang kanan dikit, harus gini, ngebriefnya lewat laptop tuh nggak seru gitu ya. Begitu masuk masa pandemi ini, kami para guru-guru itu kerjaannya bisa dibilang jadi double-double gitu. Jadi biasanya kan kita ngajar murid, kita bisa memanfaatkan apa aja di lingkungan sekitar gitu kan, medianya tuh bisa apa aja. Sementara kalau sekarang tuh medianya tuh benar-benar yang harus ada media visualnya. Dampaknya ya ke pendapatan aja sih, sama ya nggak bisa ngumpul, nggak bisa bareng-bareng, harus ada jarak, duduk di mana salah, di mana kayak lebih nggak bebas aja jadinya. Kan kalau nanas itu satu kardus biasa nggak habis semua, juga kadang lebihan sedikit gitu ya, isi 90 tuh kadang habis 70, sekarang mah boro-boro. Dan secara konsisten dari sekian ribu orang yang aku ketemu, peran perempuan mengatur keuangan itu sangat besar. Jadi kalau kita bisa memberdayakan perempuan ini dengan pengetahuan, dengan keterampilan yang baik soal keuangan, dia akan menjadi orang yang turut menentukan, ikut mengambil keputusan juga pada hal-hal yang penting dalam hidupnya. Dan udah ada riset, kami pernah melakukan riset yang cukup besar dengan sampel sampai 600 orang, dan waktu itu terkonfirmasi bahwa mereka yang pasangan suami istrinya bisa berdiskusi soal uang dengan lebih baik, punya kondisi keuangan yang lebih baik. Itu riset loh. Well, kalau sekarang ini bisa dibilang gue adalah seorang public figure, dan mungkin mainly gue kerja di Instagram. Mungkin kalian juga mengenalnya sebagai influencer ataupun selebgram. Terus juga kalau misalnya ditanya value apa yang bisa gue dapat dari pekerjaan gue sekarang ini, selain gue jadi influencer kan gue juga adalah owner dari beberapa company. Cuman value yang gue dapat dari pekerjaan yang gue jalani sekarang ini adalah gue merasa di atas opini orang-orang yang berpendapat bahwa seorang wanita itu tuh cuma bisa ada dan cuma pantas ada di dapur, ngurus anak, dan cuma di rumah. Dan menurut gue, dengan gue berkarir sendiri di usia gue yang ya dari sejak dini lah gue udah berkarir, menurut gue ada di atas opini orang-orang yang menganggap wanita cuma levelnya di bawah situ. Dan jujur kalau bisa dibilang gue sangat bahagia dengan apa yang sedang gue kerjakan sekarang dan apa yang udah gue kerjakan dari dulu, karena dari pekerjaan gue ini jujur gue juga bisa bantu beberapa orang yang lagi membutuhkan kerjaan, dan juga gue jujur bisa menghidupi keluarga gue juga. Kayak somehow gue tuh suka insecure sama diri gue sendiri, terus kayak ya agak tersiksa juga ngeliat sosial media ketika gue harus stay di rumah karena memang sekarang lagi COVID kan. Ya plus minus sih, plusnya adalah gue banyak mendapatkan informasi dan memang semuanya resource-nya kan memang dari internet saat ini kan. Tapi di sisi lain gue juga karena sedang pandemik dan gue kayak harus lebih banyak stay di rumah dan harus di rumah banget kecuali terpaksa harus keluar.
ya gue tertekan. Nah, gue ngeliat sosial media tuh hari ini kayak gitu. Jadi udah orang waktunya semakin banyak di sosmed, udah gitu mereka kayak mungkin under a lot of stress atau apa, akhirnya udah dia banyak di situ dan itu cuma isinya kayak perdebatan atau obrolan yang nggak asik gitu loh. Ya kita nggak, we don't actually learn anything gitu. Kita nggak saling belajar dari satu sama lain. Kita nggak saling ngajarin satu sama lain. Nah, selama pandemi ini justru gue makin aktif lagi di sosial media karena kembali kan nggak ada kegiatan-kegiatan di luar rumah yang bisa dilakukan juga, dan walaupun kegiatan di dalam rumah kita juga masih belum tertata untuk melakukan hal apa ya yang seru untuk dilakukan. Jadi ujung-ujungnya kita kembali lagi ke sosial media. Dan jujur gue ngelihat apa yang di sosial media ini, yaitu hal-hal yang sebenarnya sebelumnya nggak pernah gue kepoin atau nggak pernah gue terpikirkan untuk lihat. Dan juga bukan hal aja ya, mungkin orang-orang yang sebenarnya nggak pernah sebelumnya gue terpikirkan untuk kepoin, jadi gue kepoin. Dan jujur ini gue juga berdasarkan ya gue ngelihatnya, ini sebenarnya yang bahkan sudah membuat banyak milenial itu stres. Ini yang akan membuat suatu kelompok milenial ini stres, di mana mereka akan nge-compare diri mereka gitu loh dengan orang-orang yang mungkin mereka lihat, oh kok selama pandemi ini mereka jauh lebih beruntung ya daripada gue, dan ini yang bakal bikin orang tuh harusnya mereka nggak compare juga gitu loh, dan juga mungkin mereka nggak pikirkan selama pandemi ini gitu. Oh, sabar, satu lagi. Sama juga mungkin orang-orang makin banyak ngelihat kayak berita-berita bodong, jadi itu makin bikin mereka makin stres dan gila. Kalau kita ngomongin budaya patriarki kan itu sebenarnya konsep yang kadang perempuan tuh menjadi gender yang dipojokkan gitu kan. Nah, kalau kita ngomongin tentang keseharian gue sebagai filmmaker dan kita ngomongin dunia film yang mayoritas laki-laki, ada kayak semacam pemahaman budaya patriarki melihat kalau perempuan memiliki karir di bidang seni itu umurnya pendek. Kenapa? Karena perempuan setelah menikah, hamil, melahirkan, dan punya anak, itu kan ada rentang waktu yang hilang. Dalam artian dia nggak kerja, ya kan? Jadi melihat kalau setelah mengurus anak dan kembali ke dunia kerja, itu kesannya kayak itu nggak mungkin gitu. Untuk perempuan tuh ini bukan ranah yang cukup ramah untuk perempuan. Tapi ya untungnya gue nggak dengerin. Jadi ya sekarang gue udah di sini dan kita bisa ngobrolin ini dengan santai. Jujur kalau gue sendiri, gue ngerasa terbatas sih dalam hal-hal yang mungkin sebenarnya bisa gue lakukan lebih. Dari mulai gue terbatas karena ya stigma orang-orang, nggak hanya di Indonesia sebenarnya, stigma orang-orang di luar juga tentang wanita itu sendiri kan banyak. Dan kalau di budaya di Indonesia juga membuat gue terbatas dalam hal berkreativitas, kemudian juga gue terbatas dalam mengekspresikan diri. Dan sebenarnya mau dimanapun itu, gue rasa sekarang wanita masih sering banget terbentur banyak tembok yang dimana membuat mereka merasa, tembok-tembok ini membuat mereka merasa mereka tuh nggak layak atau nggak pantas untuk melakukan hal-hal yang mungkin ingin mereka lakukan. Dan juga bahkan nih ya, mau image lo kayak gimana pun di Indonesia, ataupun gue liatnya yang di Indonesia aja ya, mau image lo gimana pun di Indonesia, mau mungkin lo rebel sekalipun atau lo alim sekalipun, pasti akan ada aja lo dilihat salah sama pihak-pihak tertentu. Jadi sebenarnya nggak tentu image lo mau sebaik apa atau lo mau terlihat seperti apa, sebenarnya bakal ada pihak-pihak tertentu yang melihat lo salah. Dan lucunya sebenarnya ini nggak hanya datang dari kaum pria, tapi justru kaum wanita sendiri, sesama wanita kadang juga sering menyerang satu sama lain. Problemnya mungkin kalau bawa goret ya, kadang selalu di cancel kalau naiknya cowok. Mereka nggak mau dibawa cewek pasti. Kalau tahu dapet driver cewek langsung dia cancel, nggak pakai ngomong apa-apa gitu.
Kurang tahu, mungkin kadang ada yang bilang kurang nyaman, ada yang bilang bukan muhrim, macam-macam. Ini yang menurut aku mengerikan. Seolah-olah perempuan itu dari dia lahir itu disiapkan untuk dinikahkan sama orang gitu. How crazy is that? Ya gak sih? Hidup macam apa ketika lu tuh dipupuk untuk jadi bini orang? Dan gue ngomong gini pada saat gue tuh posisinya bini orang loh. Tapi buat gue, enggak dong, harusnya kan hidup lu kan bukan untuk kemudian jadi istri orang. Hidup lu adalah supaya lu menjadi manusia yang lebih baik, yang bermanfaat buat orang banyak. Mau itu manfaatnya buat laki lo apa anak-anak lo ya gak apa-apa, tapi tidak memproyeksikan diri kayak lu mau diserahkan ke orang lain. Itu aneh banget buat gue, itu gue gak masuk kayak gitu. Nah itu feminisme. Keinginan supaya perempuan bisa menentukan hidupnya sendiri. Jadi karena ya beauty standarnya orang Indonesia kan kadang bilang cantik putih, rambut lurus, badan tinggi, dan gue sangat berbeda dari itu gitu. Gue kulit coklat, rambut keriting, dan gue nggak tinggi gitu. Cuma ya puji Tuhannya orang-orang sekitar gue nggak ada yang seperti itu gitu. Jadi gue nggak merasa terintimidasi dengan walaupun yang ada beauty standard itu gitu. Kayak gue tahu, maksudnya nyokap gue tuh bawel banget soal berat badan kayak gitu-gitu ya. Nyokap gue tuh bawel banget, maksudnya kayak, tapi gue tahu maksud dia itu baik untuk kesehatan gue sendiri. Nah tapi kalau orang lain, dia hanya peduli untuk penampilan gue, apa yang mereka pandang, apa yang mereka lihat gitu loh. Kita tuh juga nggak mau loh gitu gemuk. Gue paling nggak bisa direndahkan. Di saat sebenarnya mereka belum tahu gue, tapi dia sudah merendahkan gue. Itu yang buat gue sedih sebenarnya. Kayak mungkin mereka baru kenal gue, dan mungkin gue langsung menunjukkan ada mungkin satu sisi negatif gue atau seperti apa gitu. Maksud gue kayak, lo tuh nggak pernah tahu di balik itu tuh gue udah seberusaha itu. Aduh, gue mau nangis lagi. Mayoritas memang yang terjadi di lingkungan sekitaran gue juga seperti itu. Jadi cantik itu adalah ketika kulit lo putih atau enggak lo tuh skinny and something like that. Tapi ya itu yang menurut gue yang menyebabkan banyaknya social disorder menurut gue yang akhirnya timbul gitu karena itu, dan mereka tuh nggak tahu secara tidak langsung itu mempengaruhi orang-orang sekitar mereka. Sebenarnya kualitas yang paling penting adalah inner beauty sih sebenarnya menurut gua. Gitu. Mau fisik lu kayak gimana, cuma kalau hati lu nggak baik, nggak beauty gitu, sama aja menurut gua. Menurut gue perempuan itu lebih rentan, dalam artian gue banyak mendapatkan curhat, dan ini juga terjadi di lingkungan gue gitu. Kalau misalnya ketika mereka dalam hubungan sebuah relationship gitu ya, ini nanti laki-lakinya biasanya, ini biasanya yang terjadi ya, tapi gue nggak menutup belum tentu semuanya gitu. Biasanya laki-lakinya ini dia meminta untuk perempuannya melakukan hubungan seks dengan alasan ini tanda aku cinta sama kamu. Padahal belum tentu gitu. Dan perempuan biasanya ada di posisi yang lebih rentan karena dia bingung untuk berkata tidak gitu. Jadi kenapa gue lebih fokus untuk sekarang ke yang perempuannya, karena gue pengen
lu supaya tidak bodoh untuk diri lu sendiri gitu. Karena at the end of the day, mau itu ada mau itu ada lembaga Komnas Perempuan lah, untuk institusi perlindungan perempuan dan lain-lain, at the end of the day itu ketika di dalam situasi atau di TKP itu tuh lu harus ngelindungi diri lu sendiri dulu cuy gitu. Jadi gue pengen perempuan tuh bisa speak up, punya suara, dan bisa independen gitu. Banyak banget di luar sana perempuan yang mengalami kekerasan, dan gue sebagai yang ibu gue tuh dulu mengalami KDRT cukup sering, dan nggak ada jadwalnya ya kalau KDRT, nggak ada jam berapa, oh ini bakal ada kekerasan, bakal dipukulin ibu saya, nggak ada gitu. Jadi kaget gitu. Jadi saya merasa saya termasuk salah satu yang menurut saya sangat beruntung mungkin di dunia ini gitu, karena di banyak tempat, bahkan mungkin di beberapa negara gitu ya, mudah-mudahan nggak di Indonesia sih, cuman ada memang orang itu udah salah aja karena emang perempuan aja, jadi karena dia perempuan dia udah nggak ada haknya aja gitu, jadi second class citizen gitu. Kayak aku kayak takut kan dapat pelanggan yang mohon maaf kayak peluk-peluk gitu, dan itu pernah cowok lagi peluk-peluk, jadi kayak semenjak itu ya aku jadi mengurangi ngambil goret, jadi kayak ngambil yang bawa makanan aja, yang karena itu udah agak trauma peluk-peluk, dan sampai aku bilang, Pak maaf ini jangan taruh sini tangan ditaruh di paha, dipeluk. Baru akhirnya aku bilang nggak bisa kayak gitu Pak gitu, akhirnya baru mundur. Ketika gue berpakaian banyak yang catcall gitu. Tapi ketika gue pindah ke Bali itu di situ jauh berbeda. Jadi gue jauh merasa lebih aman. Gue mau pakai tank top, gue pakai celana pendek, mau kemana-mana itu gue merasa aman. Apalagi di daerah-daerah yang turis gitu, itu gue merasa orang-orang tuh biasa aja gitu dibanding dengan gue yang di Jakarta gitu. Jadi kalau menurut gue tinggal di Indonesia itu enak-enak aja, tergantung dari areanya di mana gitu, tempatnya di mana. Satu-satunya cara yang menyebabkan si pelaku ini terdiam dan menarik diri dari kelakuannya yang rese itu adalah ketika kita berteriak dengan lantang dan keras. Itulah mungkin kenapa banyak orang-orang yang merasa dirinya feminis itu hanya tahu bahasa seperti itu. Karena yang membuat si pelakunya berhenti bacot itu adalah saat komunikasinya kenceng gitu. Boleh share nggak kronologinya waktu itu? Mungkin kan yang nontonnya juga. What happened? Jadi waktu itu tahun lalu ya, pada 13 Agustus 2019 gue tiba-tiba kebangun dan gue lihat ada sosok yang keluar dari kamar gue. Karena gue baru bangun, gue kan nyawa gue belum terlalu terkumpul lah. Gue ikutin orangnya, dan pas gue nyampe ke ruang sebelah, gue lihat pantulan kaca dia kan, dia sembunyi di sudut kiri di ruangan itu. Dan karena kepalanya kepotong, awalnya gue kira tuh cowok gue, karena secara fisik dia tinggi, kurus kayak cowok gue. Gue sempet heran kan, dia ngapain di sini. Dan akhirnya pas gue nengok, gue kaget, ini siapa? Dan dia udah megang pisau dapur gue yang lumayan tajam, dan di satu tangannya lagi dia megang tiang kayak tongkat besi itu. Dan akhirnya gue langsung dihajar sampai gue setengah sadar, dan gue akhirnya dipaksa untuk naik ke tempat tidur, dan akhirnya gue diperkosa. Berapa ya statistiknya gue lupa, 1 dari 3 perempuan kalau nggak salah mengalami pelecehan seksual. Terus kayak selama ini kalau misalnya ada pelecehan seksual, kekerasan seksual, entah apapun itu levelnya ya, mau dia misalnya di ranah digital kah atau sampai diperkosa kah atau segala macam, dikit gitu orang yang dapat keadilan. Kalau nggak salah cuma 20% dari kasus gitu yang dapat keadilan rata-rata. Dan
ditambah adanya stigma gitu di masyarakat dan stereotip gitu kan, ada yang banyak orang yang taking it lightly, ada banyak orang yang masih terjerembab dan stuck in rape culture, akhirnya mereka nggak take it seriously gitu kan, menganggap it's just a joke. Apalagi banyak orang yang victim blaming, which is a part of rape culture as well gitu kan. Belum lagi nih banyak ditambah lagi dengan kultur masyarakat kita yang konservatif gitu kan, yang bisa menjustifikasi terjadinya kekerasan seksual terutama terhadap perempuan pakai ayat gitu kan. Itu banyak banget, kompleks gitu. Dan menurut gue dengan adanya RUU PKS, dengan ada payung hukum itu, at least lagi, itu menurut gue parts of human rights ya, dimana perempuan itu bisa safe gitu. Bayangin cuy, kita cuma minta kita aman hidup, entah itu di real life, entah itu di ranah digital, pingin aman, tapi negara nggak bisa ngasih sampai sekarang. Kayak narik ulur, tadinya mau masuk prolegnas keluar lagi, sekarang mau masuk lagi, nggak tahu ntar kayak gimana gitu. Selama aku di dalam itu, aku merasa tertekan, mungkin aku pengen bunuh diri, mungkin aku juga merasa kayak orang gila di sana, karena kan kita nggak bisa berbuat apa-apa di sana. Tapi ketika keluar dari penjara, teman-teman masih menyambut ibu dengan baik kan? Nggak ada, mereka hanya menjauhin teman sekolah maupun teman kuliah ataupun tetangga pun semua hanya sebelah mata. Aku merasa itu semua. Gue pernah diceritain, ini gue inget banget, dulu dia pernah nge-email gue, kayaknya dia sekarang 17 tahun deh waktu dia nge-email gue tahun lalu, berarti sekarang mungkin 18 tahunan ya. Ini gue sempat shock juga, jadi di umur 15 tahun itu dia sudah hamil sama pacarnya. Dan waktu itu kondisinya 15 tahun, lo bayangin itu nggak tahu harus kemana. Dan akhirnya dia research, dia cari-cari obat untuk ngaborsi. Dan lo tau apa yang dia lakuin? Dia aborsi, anjing gue merinding. Dia aborsi sendiri di toilet kosannya. Ideal tentang tubuh. Kalau menurut gue sih, kalau tubuh sendiri ya, tubuh yang ideal adalah di mana lo merasa sehat dan bahagia dengan keadaan tubuh lo. Ini kalau misalnya kita ngomongin soal berat badan, sebenarnya yang maksud gue lu merasa bahagia adalah kalau lu ngerasa lu bahagia dengan tubuh lo seperti ini, kenapa lu harus nge-compare dengan orang lain? Tapi kembali lagi ada tambahan, yaitu lu ngerasa sehat dengan tubuh lo. Karena kalau misalnya lu juga, kalau dalam ngomongin berat badan, misalnya lu kekurangan berat badan juga kan akan menjadi tidak baik untuk diri lo sendiri, untuk kesehatan lo. Kemudian juga kalau misalnya overweight juga, itu akan menjadi penyakit juga kan untuk lo. Jadi sebenarnya di mana lo ngerasa lo bahagia dengan tubuh lo dan di mana lo ngerasa sehat sama tubuh lo, kayak gitu sih. Itu yang menurut gue ideal. Cara berpikir yang salah juga bisa menghasilkan emosi-emosi yang nggak tepat gitu ya. Bukan berarti gue nggak boleh ini, bukan ya, boleh mah boleh aja. Tapi tepat atau enggak tuh soal apa sih yang bakal lo dapat dengan beremosi kayak gini gitu loh. Misalnya aja mungkin sekarang yang lagi umum adalah komentar tertentu bisa bikin lo marah gitu misalnya ya, dan lo merasa berhak marah juga. Misalnya orang bilang badan lo jelek atau ya nggak bagus gitu ya, nah segala macam. Terus ya lo marah gitu. Ya memang sih kalau soal berhak atau enggak ya memang berhak ya. Lo berhak marah. The question dalam hak adalah gini, lo berhak buat gini. Tapi pertanyaannya kenapa lo milih untuk begini? Gitu. Jadi bukan soal berhak, gue berhak kayak gini. Ya memang berhak ya, kalau berhak mah semua juga berhak. Misalnya gue berhak untuk pakai baju apaan aja, gue berhak untuk telanjang. But why gue datang ke sini milih pakai baju ini misalnya? Kenapa gue duduk di sini nggak telanjang aja? That's a question of choice gitu loh. Kenapa lo memilih untuk marah gitu? Jadi bukan soal lo nggak berhak, lo memang berhak marah. Tapi justru yang lo harus pertanyakan adalah kenapa lo harus marah terhadap hal ini? Kenapa lo harus melarang orang untuk punya pandangan yang berbeda dengan lo misalnya terhadap apapun itu, termasuk badan lo? Karena kalau gue, again ya bisa beda tentunya orang lain. Tapi kalau gue sendiri ngelihat ya semua itu sama aja, itu intinya pandangan. Gue melarang orang lain berpandangan kayak gitu tuh nggak mengubah pandangan dia gitu loh. Gue melarang orang untuk ngomong pandangannya dia, itu nggak membuat pandangan itu sendiri hilang gitu loh. Jadi hanya dengan gue melarang dia ngomong bahwa misalnya, oh kulit gue jelek, hitam, gelap, jelek. Gue melarang dia ngomong kayak gini, bukan berarti pandangan dia bahwa kulit gue hitam, gelap itu hilang. Enggak, pandangannya tetap aja di situ.
Tapi kalau gue biarin dia ngomong, there's a chance of discussion di mana gue justru bisa dapat sesuatu dari dia. Gue perempuan dan gue juga merasakan sendiri bagaimana perempuan dipojokkan atau enggak perempuan juga dianggap tidak mampu. Jadi ketika ya sedang film kita membuat film-film yang ingin mendorong perubahan sosial, kita coba lihat nggak hanya ngomongin perempuannya tapi gender balance-nya juga. Karena kadang ada laki-laki yang juga dia mendukung kesetaraan, ya kan? Dan contohnya kayak Rumah Siput, kita ngomongin tentang putri, dia lahir tuli dan dia juga dengan sahabat-sahabatnya ingin membuka kedai kopi tuli. Jadi kita ngeliat perempuan ini tuh punya, ketika perempuan ini percaya dengan mimpinya, percaya dengan ide-ide besarnya, mereka mampu gitu, mereka mampu melakukan perubahan. Nggak seperti apa yang stereotip katakan gitu kan, kalau perempuan ya sebaiknya ya nikah, ngurus anak, selesai gitu kan. Ya mungkin cocok buat sebagian orang ya, tapi ya lebih ke ini kali ya, kayak pilihan-pilihan itu bisa berbeda karena individu-individu itu beragam. Nah, so what I'm fighting for, misalnya pun untuk perempuan secara khusus kayak yang gue lakuin sekarang adalah again, gue tetap fokusnya ke mencerdaskan orang, sehingga ketika gue bikin komunitas perempuan, fokus gue bukan kayak misalnya ayo kita bikin hukum yang gini-gini dulu, tapi lo berpikir bener dulu sehingga apapun yang lo keluarin, mau lo bikin hukum kayak lo bikin gerakan kayak lo bikin apa, logikanya bener, datanya bener. Nah jadi lo akan menyelesaikan masalah, bukan menambah masalah yang ada. Each of you tuh unik gitu, kayak manusia tuh satu-satunya adalah sosok yang udah dibuat Tuhan sesempurna itu gitu. Jadi ya apa yang lo harus lakukan untuk bisa itu ya percaya diri aja dan percaya sama diri lo pasti punya sesuatu. Gue pernah melakukan kesalahan-kesalahan di masa lalu dan gue juga pernah ingin mengakhiri kesalahan itu dengan cara yang tidak baik, dan ternyata gue bisa ngelewatin hal-hal itu dan ternyata gue bisa sampai di posisi sekarang. Dan ya pokoknya yang penting adalah sekarang yang gue bisa banggain adalah gue masih di sini sekarang gara-gara gue adalah orang yang kuat, gue adalah wanita yang kuat. Don't let the social drown your soul. Don't let majority perspective still be. Menurut gue yang bisa bikin tenang dan bisa sayang sama diri lo sendiri ya lo dulu gitu. Lo yang orang pertama yang menyayangi lo gitu, dan lo kasih kesempatan buat diri lo. Kalau nggak bisa pagi ini, ya ntar sore masih bisa. Kalau nggak bisa ntar sore, ya masih ada besok gitu. Like lo jadi orang pertama yang membelai diri lo sendiri dan puk-puk diri lo sendiri gitu, karena nggak akan ada orang lain. Gitu aja sih. Kalau lo nggak bisa berkata-kata yang baik sesama perempuan atau bahkan sesama manusia, mendingan lo nggak usah ngomong apa-apa. Dan kalaupun lo mau mengomentari atau dengan menasehati, silahkan menasehati. Tapi menurut gue di jalur private aja, dan juga menurut gue yang namanya menasehati itu nggak perlu sampai namanya menyakiti hati orang lain. Karena kan ada kata-kata, kalau lo menasehati orang lain, jangan sampai mencela atau menyakiti hati orang tersebut. You are worth it. Just look inside you, so beautiful. No matter who you are, you are loved. You are worth it. Just look inside you, beautiful.